Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Saya juga berarti. Kamu juga berarti. Semua berarti. Puji Tuhan. Ya, tentunya semua pagi ini dalam keadaan sehat, sejahtera. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Anak-anak, sebelum kita akan memulai pelajaran hari ini, kita akan membuka dengan berdoa. Dan Lea pimpin doa di depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan menjaga kami dari rumah hingga satu tempat ini dengan selamat. Terima kasih yang akan pelajaran dari guru kami. Mari Engkau tolong agar pelajaran itu boleh berguna dalam hati dan pikiran kami. Inilah menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dengan semangat. Udah Pancasila 1, 2, dengan semangat. 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat harus makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Tepuk semangat. Semangat, semangat, luar biasa. Nah, anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran. Lea, Hadir, Ili, Ivi, hadir, Yoel, Tracy, hadir, Noel, hadir, Nathanael, Michael, hadir, Gracia, hadir, Mora, hadir, Devina. hadir. Ternyata semua anak-anak ibu saat ini hadir. Oke? Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran kemarin yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Yang pada pembelajaran waktu lalu tentang tema 1 diriku, subtema 1 pembelajaran tinggal. Dari saat ini kita akan masuk pada subtema yang kedua. Subtema yang kedua pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai bagian-bagian atau anggota tubuh. Anggota apa? Tubuh, atau kita bisa sebut dengan panca indera. Dengan apa? Panca indera. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan tampilan di layar pembelajaran kita dengan subtema tubuhku. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh. Kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama bagian tubuh atau panca indera.
Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak dasar tubuh. Keempat, siswa dapat memahami aturan makan di rumah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Anak-anak, mari kita memperhatikan video pembelajaran mengenai bagian-bagian tubuh. Perhatikan yang di depan. Ya, sementara kita mempersiapkan PowerPoint, rupanya mungkin ada gangguan dengan volume. Ya, kita menyanyi bersama-sama dulu. Kita berdiri. Dan menyanyi bersama-sama. Dua mata saya, boleh? Ya. 1, 2, 3. Lagu belalai gajah yang panjang. 1, 2, 3. Belalai gajah yang panjang, saya burung dan ikan yang pandai berenang. Tuhan penciptanya
bagian tubuh dari manusia. Perhatikan. Pada gambar kita bisa lihat mulai dari bagian atas. Mulai dari bagian atas yaitu apa, Miracle? Di atas? Iya. Selanjutnya Gracia, dahi. Kimora, mata. Devina, hidung. Selanjutnya Nathanael, mulut. Noel, pipi. Bagian tubuh selanjutnya. Ayo Yoel. Selanjutnya ya, badan, bahu. Ivi, selanjutnya apa? Kaki. Yang ini selanjutnya apa? Ini tangan. Lea, selanjutnya apa ini? Iya, dagu. Nah, anak-anak, bagian-bagian tubuh yang ada itu tentunya merupakan anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tubuh yang ada harus kita syukuri dan kita jaga. Kita jaga berarti kita apa? Harus rajin merawatnya. Karena itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saat ini Ibu bertanya tentang kegunaan dari bagian-bagian tubuh atau panca indera yang ada pada kita masing-masing. Nah, untuk bagian mata kita gunakan untuk apa? Selanjutnya, untuk mendengar kita menggunakan apa? Untuk mendengar kita menggunakan telinga. Kalau kita berbicara atau untuk makan sesuatu memakai apa? Mulut. Berjalan menggunakan kaki. Kalau tangan kita gunakan untuk makan atau memegang sesuatu. Nah, anak-anak, tubuh kita yang dia merupakan karunia dari Tuhan, jangan kita sembarang atau kita lalai. Karena kalau kita tidak menjaga atau merawat, apalagi tidak menjaga kebersihan, maka kita akan apa? Gampang terserang penyakit atau virus yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, kita perhatikan tampilan selanjutnya. Ya, seperti yang kita lihat bersama, di situ ada bagian-bagian tubuh yang tadi kita sudah sebutkan secara bersama-sama. Dan kita mengulang sekali lagi, mulai dari sebelah kiri untuk kelompok anak perempuan dengan suara nyaring, mulai dari bagian dengan suara nyaring, mulai dari bagian dahi, telinga, hidung, mulut, bahu, kaki. Dan untuk anak laki-laki yang sebelah kanan, bagian-bagian tubuh yang di sebelah kanan, anak laki-laki mulai kepala, mata, pipi, dagu, tangan, jari. Nah, di dalam jari-jari itu ada di jari kaki, ada juga jari tangan.
kita miliki terutama organ mulut. Di dalam mulut ada apa? Ada lidah. Nah, lidah kita gunakan untuk mengunyah apa? Makanan. Nah, kita mengunyah makanan tentunya memerlukan cara yang tidak sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan kalau kita akan makan. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan bermain peran bagaimana menunjukkan cara di saat kita bersikap pada saat mau makan. Dan sebelum kita bermain peran, Ibu membagi tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, waktu Ibu berikan 10 menit untuk kalian berdiskusi mengenai tata cara atau bagaimana situasi di saat kita makan, di saat kita ada di meja makan. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan kita berdiskusi mengenai bagaimana kita pada saat makan di rumah. Dimulai dari sekarang, 10 menit. Ya, waktu 10 menit sudah berjalan. Jadi tiap kelompok berdiskusi. Jadi kita berdiskusi. Ya, sudah kelompok 1 sudah selesai berdiskusi? Sudah? Ya, sudah. Kelompok 2 sudah selesai berdiskusi? Kelompok 3 sudah selesai berdiskusi? Ya. Nah, setelah kita berdiskusi, sekarang secara bergiliran masing-masing kelompok akan bermain peran di depan. Kita akan memperagakan bagaimana suasana atau tata cara di saat kita makan di rumah.
persilakan kelompok 1 tampil ke depan. Nah, anak-anak, kelompok 1 sekarang sudah ada di depan kita dan mereka akan bermain peran. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi kakak, dan ada yang menjadi adik. Ya, kelompok 1 dipersilakan memperagakan saat makan di rumah seperti apa, persiapannya seperti apa, dipersilakan. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Sebagai ibu, sebagai ayah, anak tertua dan anak yang bungsu, bagaimana mereka akan menata meja makan. Di sini kita akan melihat bagaimana mereka akan menata meja makan. Dan kita perhatikan apa yang dilakukan sebelum makan. Bagaimana ibu dan kakak membagikan piring secara teratur, peralatan makannya dibagikan secara teratur, sendok dan garpu. Ya, teman-teman yang lain juga memperhatikan posisi duduk mereka, posisi piring yang diletakkan di atas meja. Ya, selamat makan. Ya, selesai makan, mereka akan membereskan makanan yang ada. Ya, kita lihat bersama setelah selesai makan bagaimana mereka akan membereskan makanan yang ada. Ya, sudah selesai makannya. Teman-teman yang lain memperhatikan bagaimana mereka akan membereskan meja. Itu adalah tugas dari ibu, kakak, bahkan ayah dan adik bisa saling bekerja sama dalam menata maupun membereskan meja makan setelah
Ya, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 boleh membawa kembali ke tempat semula dengan tertib. Ya, kelompok 1 bisa kembali ke tempat dan sekarang kelompok 2 untuk tampil ke depan. Dua tampil ke depan. Nah, di sini kita telah melihat kelompok 2 akan menunjukkan peran mereka masing-masing mulai dari sekarang. Dengan tertib. Ya, teman-teman yang lain, kita perhatikan bagaimana peran mereka sebagai keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka akan makan di rumah dan kita lihat hal apa yang mereka lakukan sebelum makan. Ya, doa ternyata dipimpin oleh ibu. Ya, saat ini mereka akan mulai makan bersama. Nah, teman-teman, mereka akan mulai makan karena tadi mereka sudah buka dengan doa. Ya, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan kelompok 2. Bagaimana mereka makan? Apakah mereka bercakap-cakap atau makan dengan tertib? Teman-teman yang lain memperhatikan. Ya, mereka telah selesai makan dan kita perhatikan hal apa yang dilakukan kalau sudah selesai makan.
Apakah mejanya hanya dibiarkan begitu saja atau akan dibereskan? Kita melihat peran dari ayah, ibu, kakak dan adik. Setelah mereka makan, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka membereskan meja makan? Ya, mengatur atau menata kembali menjadi rapi seperti semula. Ya, kita berikan tentang buat kelompok 2. Ya, saat ini kelompok 3, giliran kelompok 3 tampil ke depan. Kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 kita melihat di sini sudah ada ayah, ibu, kakak dan adik. Nah, perhatikan sebelum mereka akan makan, apakah mereka akan mempersiapkan makanan terlebih dahulu? Disilakan. Ya, kita lihat kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman dari kelompok 3. Nah, setelah makanan dan peralatan makan telah tersaji di depan meja, apa yang akan mereka lakukan sebelum memulai makan? Kita perhatikan bersama-sama. Apakah didahului dengan doa atau langsung makan? Kita perhatikan bersama-sama. Ya. Silakan makan. Ya, kita perhatikan bagaimana kerjasama mereka dalam keluarga. Mereka sedang makan dan suasana yang tampak adalah seperti yang mereka tampilkan saat ini. Kita perhatikan di dalam ya, mereka telah selesai makan. Dan kalau selesai makan, apa yang dilakukan? Apakah mejanya hanya dibiarkan begitu saja? Atau mereka akan membereskan meja makan ini? Ya, teman-teman yang lain memperhatikan. Dengan tertib. Ya, dengan tertib. Kelompok 3, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya. Nah, anak-anak, kita perhatikan video. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini adalah tampilan bagaimana suasana saat makan di rumah. Nah, saat ini adik-adik mari kita bandingkan
dengan apa yang telah dipresentasikan atau dengan apa yang telah diperagakan oleh teman-teman dan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita perhatikan gambar yang ada. Di sini adalah gambar sebuah keluarga. Mereka ini sedang apa? Nah, sebelum makan mereka menata meja. Dan sebelum makan mereka melakukan apa dulu? Ya, berdoa. Berdoa itu tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak kita perhatikan posisi mereka duduk. Apakah mereka duduk secara berantakan atau duduk dengan rapi, dengan tertib? Ya, ayah, ibu, kakak, dan adik mereka duduk dengan rapi. Dan pada saat makan, apakah mereka saling bercanda gurau di meja makan? Tidak. Apakah mereka bercakap-cakap hal yang tidak penting di meja makan? Nah, mereka makan, menikmati dengan baik. Mereka tidak perlu banyak bicara, tetapi sopan dan menikmati makanan yang ada. Nah, anak-anak, dari contoh gambar yang ada dan dari apa yang telah kita praktekkan bersama di saat presentasi kelompok tadi, nah, ibu akan bertanya, aturan-aturan apa saja atau hal-hal apa saja ya yang sangat diperlukan apabila kita akan duduk makan. Nah, anak-anak, kalau di rumah kebanyakan ada yang makan sendiri-sendiri. Ada juga yang makan sambil berjalan-jalan. Ada juga yang makan bukan di meja makan. Ada apa lagi yang bisa adik-adik alami di rumah? Ada yang makan ngemil-ngemil sambil tidur. Nah, itu baru teman kita yang lain. Teman yang lain pendapat ya misalnya apa? Kalau di rumah kan ada yang makan sambil berjalan, ada yang sambil nonton TV, ada yang makan sambil tidur. Berbaring, sambil berbaring. Ada kebanyakan anak-anak mau nonton HP ya sambil ngemil makanan snack ya. Nah, anak-anak, di sini kita perlu mempelajari cara atau aturan yang baik dan benar pada saat kita akan makan. Nah, anak-anak, kita akan melihat di layar bagaimana aturan sederhana tentang cara kita makan di rumah. Ya, perhatikan tampilan yang ada. Pertama, cuci tangan sebelum makan. Anak-anak, ada yang tidak cuci tangan sebelum makan?
siapa yang setelah makan tidak membereskan meja makan? Adakah yang hanya sembarang membawa makanan setelah makan, peralatannya dibiarkan begitu saja? Ada yang seperti itu? Ya, tidak. Tentunya sebagai anak-anak yang baik, kita harus membereskan peralatan makan sehabis makan. Nah, sekarang anak-anak, dari pelajaran yang telah kita pelajari, kita bisa mengambil manfaat, dan itu senantiasa kiranya boleh berguna dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita masih anak SD, tapi dilatih semenjak kecil. Nah, anak-anak perhatikan video pembelajaran saat ini. Ya, kita perhatikan. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Ya, seperti itu penampilan yang telah kita saksikan bersama. Nah, sekarang untuk lebih memperjelas, Ibu akan mencoba untuk masing-masing anak dari kelompok 1, kelompok 2, dan 3 akan datang ke depan dan memasangkan nama-nama bagian tubuh atau panca indera seperti gambar yang ada di depan ini, dan kita mencocokkan antara nama bagian tubuh dengan gambar, dan kita akan memasangkan menjadi pasangan yang tepat antara gambar dan nama bagian tubuh. Ya, perhatikan di sini anak-anak. Untuk yang pertama, Ibu memanggil perwakilan dari kelompok 1, Teresa, untuk datang di depan menempelkan. Untuk gambar pertama adalah bagian tubuh apa anak-anak? Lidah. Nah, Teresa akan memasangkan, cari kartu nama yang bertuliskan organ lidah.
Ya, nah teman-teman, silakan kembali ke tempat duduk. Nah sekarang sudah tampak bahwa bagian tubuh yang pertama adalah apa anak-anak? Lidah. Selanjutnya Lea. Organ yang kedua adalah apa anak-anak? Telinga. Lea akan mencari kartu nama bagian tubuh dan memasangkan ke gambar yang ada supaya menjadi pasangan yang cocok. Ya, kita perhatikan. Iya. Iya, bagian tubuh yang kedua adalah apa anak-anak? Telinga. Telinga. Selanjutnya, Ibu memanggil Yoel. Yoel. Ya, mencari pasangan bagian yang ketiga apa? Hidung. Ya, Yoel akan memasangkan kartu nama supaya menjadi pasangan yang cocok antara gambar dan anggota tubuh. Iya, oke Yoel. Nah, bagian tubuh yang ketiga adalah apa anak-anak? Selanjutnya akan ditempel oleh Gracia. Ya, kita memperhatikan. Gracia akan menempelkan kartu nama sesuai dengan gambar. Iya. Oke. Nah, bagian tubuh yang ada itu ternyata adalah apa anak-anak? Mata. Selanjutnya Tracy. Bagian tubuh yang paling terakhir adalah apa ini anak-anak? Kulit. Iya. Nah, perhatikan anak-anak, bagian tubuh yang terakhir ternyata adalah apa? Apa anak-anak? Kulit. Nah, setelah kita menempelkan atau memasangkan kartu nama bagian tubuh, nah ini sudah menjadi pasangan yang lengkap atau pasangan yang cocok. Yang pertama adalah organ apa? Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Nah, anak-anak, bagian-bagian tubuh ini seperti yang dikatakan di awal tadi harus kita syukuri dan pelihara. Harus kita rawat supaya tetap terjaga, dia tetap melaksanakan fungsinya sebagaimana mesti. Nah, anak-anak, setelah kita memasangkan kartu nama yang ada di sini, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Di sini berisikan 4 nomor soal. Ya, masing-masing akan mengerjakan
Masih ada waktu 5 menit lagi. Waktu kalian ada 5 menit lagi. Masih ada waktu. Waktu 3 menit lagi.
Sekarang Ibu akan memeriksa hasil kerja kalian. Nah, anak-anak, setelah Ibu memeriksa hasil kerja kalian, ternyata jawaban dari anak-anak sekalian sudah baik. Dan tentunya Ibu harapkan pada kegiatan selanjutnya pasti nilainya akan lebih baik lagi dari yang telah didapat pada hari ini. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita mulai dari awal pertengahan sampai pada saat ini, apakah semua sudah bisa mengerti dengan baik? Ya, kelompok 1 bisa dipahami materi pada hari ini? Kelompok 2 bisa dipahami? Kelompok 3 bisa dipahami? Adakah yang merasa kesulitan dengan pembelajaran di hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih ragu atau kurang jelas? Ibu persilakan untuk memberikan pertanyaan. Oh, Devina ingin menanyakan untuk kegiatan selanjutnya. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini mengenai bagian-bagian atau anggota tubuh panca indera beserta dengan aturan saat makan di rumah. Nah, untuk besok kita akan mempelajari tentang pembelajaran mengenai aturan-aturan di sekolah. Nah, anak-anak, kembali dari pertama, Ibu mengingatkan dengan materi yang telah kita peroleh, apa yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Misalnya dari bagian-bagian tubuh, kalau Devina, apa yang bisa dipelajari mulai dari pagi sampai sekarang sudah selesai. Pelajaran kita, apakah Devina senang dengan pembelajaran hari ini? Senang? Iya, senang. Teman-teman yang lain senang? Nah, Lea, apa yang telah Lea pelajari melalui kegiatan di hari ini? Misalnya, Bu Guru, ternyata dengan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa? Coba. Tentang bagian-bagian tubuh. Nah, sekali lagi Ibu bertanya, bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuh kita apa
saja, mulai dari sebutkan dan kita sambil menunjukkan. Mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, bahu, kaki, jari. Jadi jari juga ada jari kaki dan jari tangan. Nah, ternyata semua itu merupakan anugerah siapa anak-anak? Tuhan. Itu hanya harus kita syukuri dan kita pelihara. Bagaimana cara kita memelihara? Misalnya kita rajin mandi, rajin menggosok gigi, makan makanan yang bergizi. Dan saat kita makan, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Sebelum berdoa, mencuci tangan, mempersiapkan meja, mempersiapkan peralatan makan. Dan diawali dengan berdoa. Nah, di dalam kegiatan makan di rumah, apakah kita harus bercanda gurau di depan meja makan atau bagaimana? Kita duduk dengan tertib, kita duduk dengan baik, supaya kita bisa menikmati makanan dengan baik. Nah, anak-anak, setelah pelajaran kita hari ini, harapan ibu kiranya kita dapat mempraktekkan cara bagaimana aturan makan yang baik. Karena tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan di depan cara kita bisa melihat suasana di saat mereka makan dan apa yang mereka lakukan dengan peran masing-masing. Nah, anak, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu Mars PPK. Mari kita berdiri. Semangat, semangat. Dan sambil menepuk tangan, sama-sama kita menyanyi. 1, 2, 3. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi berpihak untuk kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kekuatan moral etika bangsa. sehingga boleh selesai